Renungan Awam Katolik Minggu 8 Juni 2026, hari Minggu biasa ke-13. Bacaan Injil dari Matius 10 ayat 37 sampai dengan 42. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Dan siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, bacaan Injil hari ini berbicara tentang konsekuensi dan upah mengikut Yesus. Menjadi murid Kristus bukanlah sekedar mengaku percaya, tetapi mengambil keputusan untuk menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Kasih kepadanya harus menjadi yang terutama, bahkan melebihi kasih kepada orang tua, anak maupun keluarga. Bukan berarti Yesus mengajarkan kita untuk mengabaikan keluarga, melainkan mengingatkan bahwa Allah harus menjadi pusat kehidupan kita. Yesus juga berkata bahwa seorang yang mau mengikutnya harus memikul salibnya. Salib itu dapat berupa penderitaan, pengorbanan, penolakan, kesulitan, atau perjuangan untuk tetap setia hidup dalam kebenaran Injil. Menjadi pengikut Kristus berarti siap mengorbankan kenyamanan demi melakukan kehendak Allah Bapa. Saudara-saudari, namun Yesus tidak hanya berbicara tentang pengorbanan. Dalam bacaan Injil hari ini, ia juga menjanjikan upah yang besar bagi mereka yang setia kepadanya. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan karena kasih kepada Kristus tidak akan pernah sia-sia. Bahkan memberi secangkir air kepada seorang muridnya pun akan memperoleh ganjaran dari Allah. Bacaan pertama memberi teladan perempuan Sunem yang dengan tulus menerima Nabi Elisa dalam setiap perjalanannya. Keramah tamahannya dengan membuatkan kamar bagi Elisa tidak dilakukannya untuk mencari keuntungan semata, tetapi karena ia menghormati utusan Allah. Dia mengatakan, "Aku mengetahui bahwa dia adalah abdi Allah." Sebagai balasannya, Allah menganugerahkan berkat yang tidak pernah ia duga, yaitu seorang anak di masa tuanya. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah melupakan setiap kebaikan yang dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dan dalam bacaan kedua, saudara-saudara, Santo Paulus mengingatkan bahwa melalui baptisan kita telah mati terhadap dosa dan dibangkitkan bersama Kristus untuk hidup yang baru. Karena itu, sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk meninggalkan kehidupan lama dan hidup sesuai dengan kehendaknya, meskipun harus memanggul salib sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal seorang di lingkungan kami. Dialah seorang beriman. Dia menerima tugas sebagai ketua dewan stasi, yang sebelumnya dia adalah ketua lingkungan di tempat kami, yang sebenarnya masih sebagai suatu asistasi Tanjung Anom. Tidak lama, istri bapak itu sakit sehingga perlu perawatan khusus. Anak-anaknya juga sudah mulai ada yang kuliah. Akhirnya bapak itu memutuskan keluar kerja. Dan dengan uang pesangon yang diterimanya, ia bekerja sebagai supir Grab. Nah, dengan pertimbangan agar dia punya waktu lebih fleksibel sambil bekerja bisa merawat istrinya.
Dalam kacamata manusia biasa, tentu dia akan kesulitan berat. Akan tetapi kenyataannya, saudara sekalian, dua anaknya masih bisa kuliah dan sedang kuliah. Meskipun anak pertama kuliah sambil narik ojol. Semua itu tentu rahasia iman mengikuti Yesus. Dan dalam bacaan Injil inilah yang dikatakan upah mengikut Yesus, upah memanggul salib. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah Yesus sungguh menjadi yang utama dalam hidup kita? Apakah kita tetap setia kepadanya ketika menghadapi kesulitan? Percayalah, setiap pengorbanan yang dilakukan demi Kristus tidak akan pernah sia-sia. Tuhan sendiri telah menjanjikan upah kehidupan kekal bagi mereka yang tetap setia mengikutinya.